Halo, berjumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia bab 6, berdebat dengan indah. Pembelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.12, menghubungkan permasalahan garis miring isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. 4.12, mengonstruksi permasalahan garis miring isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian mampu 1. Merumuskan esensi debat. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur debat. 3. Merumuskan tata cara debat. Kegiatan hari ini. Yang pertama, presensi. Jangan lupa kalian presensi di classroom. Kemudian yang kedua, membaca materi. Membaca materi dilakukan dengan menonton video ini. Yang ketiga, latihan soal. Latihan soal ini di Google Classroom. Pembelajaran kali ini membahas tentang menemukan esensi debat. Yang pertama, merumuskan esensi debat. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur debat. Yang ketiga, merumuskan tata cara debat. Untuk mengonstruksi bagian-bagian dalam debat, pertemuan minggu depan. Pertemuan kali ini hanya membahas tentang menemukan esensi debat. Menemukan esensi debat. Esensi. Apa itu esensi? Debat. Apa itu debat? Pengertian dari esensi. Menurut KBBI, esensi adalah hakikat, inti, hal yang pokok. Sedangkan pengertian dari debat, menurut KBBI, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Di dalam debat, diusahakan hindari debat kusir. Mengapa? Karena debat kusir adalah debat yang tidak disertai alasan yang masuk akal. Di debat kusir ini hanya asbun, asal bunyi, dan monek, modal nekat. Biasanya tidak didukung dengan fakta dan data, makanya tidak mendapat solusi. Bagaimana merumuskan esensi debat? Yang pertama, berkonsentrasi. Berkonsentrasilah pada teks yang akan dibahas, yaitu tentang bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Ini materi debat yang akan kita bahas. Catatan-catatan penting. Kalian harus membuat catatan hal-hal yang penting selama proses menyimak debat. Kemudian menyusun pertanyaan sebagai panduan. Sebelum melihat video atau membaca teks debat, kalian harus menyusun pertanyaan sebagai panduan. Nah, untuk memahami isi debat, Bapak berikan contoh hal-hal berikut ini. Kegiatan 1. Contoh pertanyaan sebagai panduan. Setelah membaca teks debat, silakan kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Misalnya, mengapa teks tersebut tergolong debat? Yang kedua, siapa nama tokoh yang sedang berdebat? 3. Apa jabatan atau pekerjaan mereka? 4. Siapa yang menjadi pemimpin debat? 5. Hal-hal apa saja yang tengah diperdebatkan? Nah, ini sebagai contoh saja. Pertanyaan-pertanyaan lain bisa dilihat di buku kalian. Berikut ini judul teks debat yang akan kita bahas. Bahasa Inggris sebagai alat yang penting di era globalisasi. Nah, ini saya ingatkan kembali tentang judul. Di dalam penulisan judul ini sudah benar. Setiap awal kata menggunakan huruf kapital kecuali kata depan dan kata penghubung. Apa sih maksudnya setiap kata menggunakan huruf besar? Ini adalah kata bahasa Inggris sebagai alat yang penting di
era globalisasi. Ini adalah kata. Setiap kata menggunakan huruf kapital ini. Bahasa awalnya adalah B. Nah, ini hurufnya besar. Inggris awalnya I, I-nya kapital. Sebagai, ini kata. Mengapa S-nya kecil? Inilah yang dikatakan kecuali kata depan dan kata penghubung. Sebagai ini adalah kata penghubung, maka S-nya kecil. Alat, ini kata. A menggunakan huruf kapital. Nah, yang ini kata juga. Mengapa kecil Y-nya? Karena kata sambung. Penting B-nya kapital. D. Nah, mengapa menggunakan huruf kecil D-nya ini? Karena ini merupakan kata depan. Nah, era E-nya kapital, globalisasi G-nya kapital. Inilah penulisan judul. Mengapa di situ tulis ada pro atau afirmasi? Ini adalah contoh saja, ya, bahwa kata-kata atau kalimat-kalimat afirmasi ini pasti hal-hal yang mendukung, ya, yang positif. Mana yang termasuk mendukung? Kita baca. Globalisasi adalah suatu kondisi yang tidak ada jarak antara satu dengan negara lainnya. Bahasa Inggris sangat penting sebagai alat komunikasi. Nah, kan? Bahasa Inggris sangat penting sebagai alat komunikasi. Ini merupakan kata-kata yang positif, maka disebut afirmasi. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kata-kata yang mendukung, ya, yang pro, yang setuju. Nah, ini adalah afirmasi. Itu contoh. Kemudian contoh yang kedua, mengapa ini dikatakan kontra atau oposisi? Ya. Oposisi itu menentang, ya kontra. Mana yang termasuk oposisi? Kita baca. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa atau alat yang penting di Indonesia. Nah, ini tim oposisi biasanya digunakan tim oposisi. Nah, ini akan mengatakan tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan tim afirmasi tadi. Ya, ini contohnya, saya sangat tidak setuju. Nah, kata-kata inilah yang menunjukkan ciri dari oposisi. Kemudian unsur-unsur debat. Ya, apa saja yang terdapat pada unsur-unsur debat itu? Mari kita lihat unsur-unsur debat sebagai berikut. 1. Mosi. Apa itu mosi? Kalau kita melihat di dalam KBBI, mosi adalah keputusan rapat. Ya. Dalam KBBI juga dijelaskan bahwa mosi terbagi menjadi 2, yaitu mosi kepercayaan dan mosi tidak percaya. Tapi yang dimaksud dengan mosi dalam debat, ya, di pendapat lain, jika dilihat dari pengertian lain, mosi adalah salah satu unsur debat yang terdapat di dalam debat-debat itu. Mosi adalah topik yang akan diperdebatkan oleh para peserta debat. Ketika akan melaksanakan debat, maka harus ada mosi atau topik yang diperdebatkan. Kalau tidak ada topik, tentunya tidak bisa berjalan. Itu mosi. Kemudian tim afirmasi. Pengertian dari afirmasi. Afirmasi adalah penetapan yang positif, penegasan, bisa peneguhan, pendukung. Ini kalau kita lihat di KBBI. Ya. Melalui kata-kata positif tersebut, otak secara tidak langsung akan terdoktrin sehingga membuat sudut pandang diri kita sendiri akan berubah. Ya. Dan juga bisa mengubah pikiran orang lain. Bagaimana tentang tim oposisi? Tim oposisi di KBBI itu banyak sekali, tapi saya ambil satu saja. Yang dimaksud dalam debat itu adalah penentang. Oposisi adalah penentang atau penyangga. Kemudian ada tim netral. Netral adalah tidak berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Kemudian ada penonton, juri yang dipanggil, itu jelas. Ya. Kemudian moderator
itu yang pertama, orang yang bertindak sebagai penengah. Di KPPI itu sebagai hakim, wasit, dan sebagainya. Yang kedua, pemimpin sidang, rapat, diskusi, yang menjadi pengarah dan pengatur jalannya diskusi. Itu adalah moderator. Nah, bagaimana tata cara debat? Tata cara debat itu yang pertama adalah pengenalan. Yang dimaksud pengenalan di sini adalah setiap tim, baik tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral memperkenalkan diri. Misalnya kalau debat itu dibatasi waktunya. Misalnya masing-masing tim itu 1 menit untuk memperkenalkan diri. Kemudian yang kedua, penyampaian pernyataan topik atau mosi tadi. Setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 5 menit dalam pelaksanaan debat. Ini dimulai dari tim pendukung atau afirmasi dulu. Kemudian dilanjutkan oleh tim penyangga, kemudian tim netral. Nah, yang ketiga, debat. Ini pelaksanaannya. Setiap tim mengomentari argumentasi tim lain selama 3 menit. Misalnya, tim pendukung mengomentari argumen tim penyangga dan tim netral selama 3 menit. Demikian seterusnya. Diberikan hak bicara selama 1 menit kepada tim yang memencet bel paling dulu. Ini biasanya di dalam lomba-lomba. Akan diberikan 5 kali kesempatan memencet bel. Tim yang cepat akan mendapat kesempatan berbicara terlebih dahulu. Hak bicara dapat digunakan untuk memberikan komentar, sanggahan, atau pertanyaan. Tapi ingat, bukan celaan. Kemudian yang keempat adalah simpulan. Pada simpulan, setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik yang sesuai dengan posisinya itu selama 1 menit. Itu dalam pelaksanaan debat. Dan yang kelima adalah keputusan. Setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya selama 1 menit. Nah, anak-anak, di samping tata cara debat, jangan lupa bahwa berdebat itu ada etikanya. Bagaimana etika dalam debat? Mari kita simak. Etika dalam debat yang pertama adalah bertanya secara serius. Bertanya secara serius artinya saat kamu bertanya kepada lawan debat harus bersungguh-sungguh. Bandingkan paparannya dengan data-data yang memang sudah dihimpun. Jangan setelah bertanya kemudian ngobrol dengan kawan-kawannya, tidak mendengarkan jawabannya. Ini artinya pertanyaan yang tidak serius. Tapi dalam debat pertanyaan harus secara serius. Yang kedua, tidak menyinggung lawan debat. Apa artinya tidak menyinggung lawan debat? Kamu tidak boleh menyinggung lawan debat tentang kekurangan fisik dalam debat itu. Kondisi yang diutamakan yaitu pertarungan ide atau gagasannya. Makanya kalau mau menyinggung atau menyerang lawan dalam debat harus menyerang ide gagasannya, bukan fisiknya, bukan orangnya. Kemudian yang ketiga, berbicara sesuai data dan fakta. Supaya bisa mematahkan argumentasi lawan debat, maka kamu harus mengadu argumentasinya dengan data dan fakta. Dilengkapi dengan data dan fakta sehingga sulit untuk dipatahkan lawan. Kemudian yang keempat, patuhi peraturan debat. Pada saat melakukan debat dengan pebisnis misalnya, atau teman sekolah, atau dengan antar sekolah, kamu harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam melaksanakan debat tersebut. Kalau sampai melanggar atau tidak mematuhi peraturan pada saat debat, maka akan mendapat peringatan. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Pembahasan berikutnya atau selanjutnya yaitu mengonstruksi bagian-bagian dalam debat. Ini kita bahas minggu depan. Kegiatan pertama, silahkan kalian kerjakan di bagian tugas di buku kalian itu ada di Google Classroom. Buka Google Classroom di bagian kegiatan 1 atau tugas. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa.